Betul nggak? Ada dulu pepatah lama, sepandai-pandainya tupai melompat, jatuh ke tanah juga. Itu pepatah itu ya. Ada lagi pepatah lain tuh, sepandai-pandainya menyembunyikan bangkai, pasti tercium juga. Pondok ini, kata Kiai Hasan, amal soleh, dakwah itu seperti lautan. Di mana ada bangkai pasti tersinggung. Percaya nggak tuh? Maka antum lebih baik jujur. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Saya tutup dari ayat 80-an sampai (80, 90 dan seterusnya). Nanti penutup dari kajian kita pagi hari ini di ayat 96. Sorry. Kok 96 sih? Ini nih. Penutup dari ayat kita hari ini adalah 92. Inilah tanda-tanda orang yang Ramadannya lulus. Inilah tanda orang-orang yang bertakwa. Inilah tanda-tanda orang itu benar agamanya. Salah satu tanda orang itu bertakwa adalah mudah memaafkan. Surat 12 ayat 92, Allah bilang di sini, Nabi Yusuf mengatakan qala, apa? Saat sudah terbongkar semuanya, ini singkat cerita ya, terbongkarlah semuanya nih, trik-trik dan tipuan-tipuannya para abang-abang tadi. Terbongkar enggak? Terbongkar. Pilih mana? Dibongkar atau ngaku? Nabi Yusuf dengan abang-abangnya ini ngaku atau dibongkar Nabi Yusuf? Dibongkar atau ngaku? Dibongkar. Kita di pondok ini mau ngaku atau mau dibongkar? Bagusnya ngaku saja. Saya yang hari ini dikasih amanah sebagai pemimpin wajib memilih dan melakukan 1292. Nanti hubungannya sama MKP, SKK, dan lain-lain. Bagaimana sebagai wakil pengasuh? Bagaimana sebagai direktur? Bagaimana sebagai wakil direktur? Apa tugas kita terhadap orang-orang begitu? 1292. Dan ayat ini digunakan juga oleh Rasulullah SAW ketika Fathu Makkah. Rasulullah ngomong begini. Apa kata Rasulullah? La tathriba alaikumul yawma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Tidak ada cercaan terhadap kamu. Siapa yang masuk rumah Abu Sofyan dia aman. Aku tak akan caci maki kau, tapi mohon maaf kau tak bisa aku pakai lagi. Paham tak kira-kira? Kecuali kau buktikan sungguh-sungguh. Maka Abu Sofyan itu nangis sesungguhan. Dia bilang sama istrinya, kita harus bela Muhammad, kita harus support Muhammad ini. Aku malu, kata Hindun. Tidak, kata Abu Sofyan, Muhammad tidak seperti yang kau pikirkan. Keren tak? Orang belum masuk Islam tapi sudah terbeli jiwanya, terbeli hatinya oleh akhlaknya Rasulullah. Rasulullah di atas angin, boy. Udah pasti menang, udah data, fakta, pasukan lengkap. Masuk Madinah tuh kan, masuk Makkah. Orang bilang Fathu Makkah, penaklukan Makkah. Salah. Kata-kata Fataha itu pembebasan. Jangan ada lagi kata-kata penaklukan Konstantinopel. Siapa yang ngajarkan kita tuh? Itulah. Tak belajar bahasa Arab, pede. Belajar dulu bahasa Arab.
Fathun itu artinya fataha, pembukaan, pembebasan. Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah. Dibebaskan dari apa? Dibebaskan dari kemusyrikan, dibebaskan dari perbudakan. Rasulullah datang ke kota Makkah kembali untuk membebaskan Makkah dari kemusyrikan, dari kebodohan. Kebodohan itulah penjajahan yang paling jahat. Paham antum di balik kata-kata fatah? Siapa yang terjemahkan penaklukan tuh? Karena kita pun masih suka gak pakai itu. Penaklukan Konstantinopel. Siapa yang naklukkan? Konstantinopel itu tidak ditaklukkan, dibebaskan. Hati-hati antum ya bikin-bikin istilah ya. Sama kayak mereka menerjemahkan jihad. What is jihad? Jihad is holy war, perang suci. Sejak kapan jihad jadi perang? Sesempit itukah? Inilah saya bilang akar masalahnya tidak paham bahasa Arab, titik. Maka bagi saya, orang-orang yang mau jelas-jelaskan Quran, mau menerjemahkan Quran atau mau ngajarkan Quran, tidak paham bahasa Arab, mardud, tertolak langsung, auto rejection. Antum jangan percaya. Dia pakai logika-logika, sesat logikanya. Yang antum anggap guru ke apa, kalau dia tak paham bahasa Arab, jangan antum percaya. Strict benar rasanya ini. Paham tak? Kenapa saya sampai pakai dua Quran? Nih, ngajar antum di sini. Satu saya mau lihat bahasa Indonesianya. Satu ada mukhtasar tafsir di sini. Jadi buku yang apa? Al-Quran yang ada di sini ini al-ikhtisar, al-mukhtasar fi tafsiril Quran. Sampai udah pada bisa kebaca tulisannya. Nih. Al-mukhtasar, ini khalasah dia. Fi tafsiril Quranil Karim. Ya kan, tasnifu jama'atin min ulama'i tafsir. Jadi ini kayak konklusi. Saya dapat ini di Masjidil Haram. Dikasih. Waktu mau dikasih ini dia nanya, "Tantik Arabi, takalam Arabiana." Lakamahad, ana wa'alim saya bilang di Masjid Shogir. Nah, kita aja shoy. Istana dia kasih kode. Kalau orang Arab kan nunggu tuh gini. Suai, sebentar. Kalau kita kan gini. Kalau mereka sebentar. Lalu yang pintar nih, Manggarai. Istana. Suaya. Apa? Suaya. Masuk syekhnya ini, langsung keluar. Hadiah lah. Oh, masya Allah, jazakumullah khair syekh. Wa iyyakum wa iyyakum. Ngobrol aja. Nah, kullu hasanat lahu wala. Ana qara'tu hadhi. Jadi di sini ada mukhtasar tafsir, intisari dari tafsir itu di sini. Saya baca dulu bahasa Arabnya. Oh, begini. Karena ada penjelasan yang kadang-kadang tidak terwakili dengan bahasa Indonesia gitu loh. Nah, beruntunglah yang udah pernah mondok tuh yang 3 minggu. Pondok Putri. Akhi, antum yang punya anak mana? Berapa ada yang punya anak sini? Kasih tahu sama anak-anak antum. Nah, jangan ngulang kesalahan ayah. Wajib belajar bahasa Arab sayang. Biar paham Quran. Nah, belajar bahasa Arab nak. Kau pandai Mobile Legend, kau pandai tak selamat hidup kau nanti nak. Ada budak kecil sini, ada budak kecil di sini. Tapi bukan berarti kita nyuruh anaknya, bapaknya harus belajar bahasa Arab. Bapaknya harus belajar bahasa Arab. Apa? Engkau lah. Pak, dengar tak Pak? Kan ditanya sama syekhnya, lakamahad enggak? Saya bilang, ana u'alim fi Masjid Shogir. Belajar bahasa Arab. Paksa diri. Cari ustadz, cari guru. Itu kenapa istilah yang digunakan itu fathun. Apa? Hati-hati antum jangan sampai ada tulisan penaklukan Mekah. Ayo, jawab jujur.
Yang antum sering dengar pembebasan atau penaklukan? Kena bodoh-bodoh kan. Lah doa. Habis itu nulis gitu. Nyaring kata dia, baru tahu SMK kayak suara saya begini, apa di dalam kelas Munzalan Camp tuh. Kenapa kami yang komandan-komandan tak diundang? Tak siap kita. Yang wakil pengasuh yang bisa baper kok. Bisa apa? Baper. Ini memang yang udah tebal-tebal dah didengar-dengar materi ini. Kalau kita dulu Munzalan Camp yang dulu hijrah camp apa itu dilus-lus 6 pilar dakwah. Kan ada yang apa aku tak ada dipilih, kamu belum siap. Ini ya belum tentu siap. Ada udah mulai tumbang dah. Kapal oleng. Baru sekali saya masuk kemarin. Belum saya gas tuh baru pembukaan. Hari ini siap-siap kita. Nah, maka bikin surat izin habis ini. Jam 8 nih bikin surat izin. Ya. Nah, datuk mau sunat, menyemangati datuk yang akan berhitan, itu alasannya. Bikinlah surat izin pagi ini. Saya isi jam 8 nanti. Insyaallah sebelum jam 8 sudah duduk di situ. Alarm mandi tuh kayaknya. Toilet antri, tidur di gedung. Turun naik lantai 5 lumayan. Ada yang saking dah oleng tuh. Mau kemana teh? Turun sampai lantai 1 ya. Acara di lantai 2. Siapa tuh hit? Mau kemana teh? Oh, iya lupa mau ke lantai 2. Dari lantai 1 turun sampai bawah. Saking semangatnya tuh, lupa acara di lantai 2. Nah, ini jadi materi ini saya bilang. Lupa materi di situ, materi di SMK jadinya enggak apa-apa. La tasriba alaikumul yaum. Begini pemimpin itu, luar biasa. Rasulullah ketika Fathu Makkah, apa Fathu Makkah? Kalau Fathu Konstantinopel artinya? Iya. Saat itu Mekah dikelilingi, Ka'bah dikelilingi dengan berhala, dikelilingi dengan kebodohan-kebodohan, kemusyrikan, kezaliman demi kezaliman, penipuan demi penipuan. Datang baginda Rasulullah membawa bala tentaranya. Apakah membuat kerusakan? Tidak. Rasulullah membebaskan kota Mekah dari kemusyrikan. Allahu Akbar. Maka antum hari ini datang ke masjid ini, belajar di sini, balik nanti ke kampung halaman, bebaskan umat antum dari kebodohan. Itulah ayat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terasa tuh hatinya tuh. Ya, karena dia di lapangan. Kenapa nengok? Kenapa bikin teras Munzalan? Kenapa bikin pondok tani? Kenapa bikin ikan? Kenapa bikin ini, bikin itu? Banyak benar yang dibuat. Sayang sama umat ini. Jangan sampai mereka tak kenal Allah. Jangan sampai mereka tertipu sama dunia. Tak ada keinginan pribadi. Pengen umat ini dikenal sama Allah. Pengen mereka cinta sama Rasulullah. Tak ada nafsu untuk pribadi. Aku dah cukup. Nengok anak yatim, kemana lah mereka mau ngadukan kesedihan?
Kemana lah mereka mau ngadukan kesenangannya? Kalau mereka lagi senang, mereka mau menunjukkan kesenangannya sama siapa? Hadirlah kita jadi ayah untuk mereka, hadirlah kita jadi bunda untuk mereka. Sini nak, sini peluk saya, sini nak, sini nak. Senang tak makan es krim saya? Senang, hadir kita. Kami di masjid ini siap nyambut sini. Mana yang berdosa, mana yang berdosa? Ayo sama-sama kita minta ampun sama Allah. Sama-sama jadi teman belajar. Itu kan istilah yang kita gunakan, teman belajar. Kami tidak menjudge kau neraka jahanam, kau salah. Tidak. Tadi teman belajar dia. Kami pun berdosa juga. Kami pun sedang perbaiki juga. Pulang antum nanti ke kampung halaman. Bebaskan, fatah, buka hatinya. Tapi tidak bisa kita yang membuka hati, Allah yang membuka hati orang itu. Tapi kalau kita memulai dakwah ini dari hati dengan niat yang tulus karena Allah, Allah yang membukakan hati orang itu. Begitu rumus. Dan saya sangat percaya sesuatu yang dimulai dari hati akan sampai juga ke hati. Tapi sesuatu yang modus, sesuatu yang dilakukan dengan tidak tulus, tidak akan sampai. Jadi yang saya pernah bilang dulu, kacamata ayah. Apa kacamata apa? Ayah. Kacamata ayah. Bukan benci nengok kakak-kakak tak berjilbab, malam-malam nongkrong di warung kopi, ngelus dada, ya Allah. Kasihan adik-adik ini, gimana caranya supaya mereka balik ke masjid ya? Begitu ditelusuri, ditanya, ngapa dek nongkrong di warung kopi sampai berjam-jam? Pusing bang, di rumah kena marah terus sama mama. Kalau ndak pun kami nengok bapak mama kelahi ya terus. Rupanya bapaknya punya pinjaman riba, mamanya pun punya pinjaman riba. Jadi guru, mohon maaf ya, SK-nya digadaikan. Dah tak ada dapat gaji, akhirnya duit tak ada, kebutuhan banyak, anak nyicil motor, rumah nyicil riba, bisnis nyicil bank, berkelahi lah sekeluarga. Akhirnya anaknya tidak percaya dengan rumah, tidak suka tinggal di rumah. Jawab pertanyaan saya, ini fakta atau mitos? Ngapa masih nongkrong-nongkrong di tepi jalan? Tidak ada tempat mereka nongkrong. Masjid hadir, bikin teras, bikin warung kopi, bikin ubi rebus, bikin pisang rebus. Antum kira ini dakwah sederhana? Hah? Antum cuma lihat itu aja? Atau bisa ngelihat dari sudut pandang yang lebih luas? Tidak sesederhana itu. Bikin orang suka sama masjid. Antum lihat kemana halal bihalal yang datang berbagai elemen. Anak-anak motor, komunitas ini, abang A, abang B. Tahu saya masa lalu mereka kayak gimana. Tapi mereka jadi tidak takut sama dakwah. Karena mereka nganggap saya temannya. Mereka Ustaz, lari doa Ustaz nih peluk. Jangan sentuh saya. Udah, kawan CS. Ya, mau mereka datang ke acara kita, duduk sama-sama. Kenapa? Kita kawan, kita sahabat. Di mata mereka kita selevel. Apa namanya istilahnya, egaliter. Apalagi setara. Tapi mereka karena belajar agama, hatinya bersih, niat mau dekat sama agama, Allah kasih mereka juga rasa. Tahu mereka mau datang, mereka salah, mau balik mereka pamit, belajar adab, belajar sopan santun. Tanpa harus saya minta. Cium tangan aku, set A, set B. Nah, ini orang narsis, sakit jiwa, minta dihormati, minta disegani. Kasih sayang itu muncul dengan sendirinya. Apa kabar kita? Baik bang, alhamdulillah bang. Mantap dah rambut dia sekarang, bagus dah rambut kita nih. Gitu ya ngomongnya. Ada, oh, udah ninggalkan dunia hitam dah bang. Oke sip, mantap. Yang penting kita masih sholat, masih ke masjid. Baik-baik kita ya. Itu abang, itu ayah. Udah pakai ayah, kelakuan macam itu. Udah deklarasi kemarin kan?
Di sedekah akbar kan kita deklarasi kan, kita nih ayah. Antum kalau menghayati betul kata-kata ayah itu, antum berdiri di atas panggung di hadapan antum misalnya anak yatim penghafal Quran, pasti berlinang air mata. Ada udah pernah ngerasakan panggung sedekah akbar? Ada udah pernah ngelihat berdiri ngomong gitu, ngasih sambutan di depan anak-anak santri gitu? Belum ngomong begegan, tak ngapa kan? Itu hadiah dari Allah. Melihat anak muda audiens jamaah gitu, muncul sayang. Dulu saya diajarkan waktu di public speaking, saya belajar ilmu public speaking dulu. Diajarkan sama guru saya bilang, I love my audience. Itu salah satu rumus kau jadi pembicara yang baik. Kalau mau jadi pembicara yang hebat, salah satu doktrin atau ilmu dasar yang harus kau miliki adalah I love my audience. Jadi kalau orang tanya, apalah yang Ustadz paling inginkan? Yang paling saya pribadi inginkan dan saya belajar dari Nabi Muhammad SAW, para ulama, para alim soleh, yang diinginkan oleh seorang ayah adalah anak-anaknya lebih baik daripada diri. Jadi misalnya gini, ayah tuh tak sekolah. Ada enggak ayah-ayah yang tak sekolah? Maksudnya enggak sampai S1, enggak sampai S2, enggak sampai S3 gitu. S2, SD dan SMP gitu. Atau mungkin enggak lulus SD, tapi dia bisa bikin program beasiswa. Bahkan dia bisa nyekolahkan orang sampai doktor S3. Itulah ayah. Keren gak menurut? Itu loh rasa yang harus dipegang kuat, dimiliki itu. Dan di balik ayah yang hebat itu ada bunda atau ada istri yang solehah. Sempurnalah keluarga itu. Makanya kita belajar di sini samara, sama-sama kena marah. Istri harus dikempleng juga, suami dikempleng, siap. Makanya apa? Menjalankan itu saya pilih beberapa kakak-kakak itu untuk jadi Khadijah. Dengarkan baik-baik nasihat dari pengasuh. Apa yang pengasuh sampaikan, rekam betul-betul, catat baik-baik, kumpulkan pasukan-pasukan. Ayah itu hanya pengen anak yang lebih baik. Dan yang saya pernah sampaikan di Munzalan Bahagia, Ramadan Bahagia waktu itu, sosok ayah itu bernama Muhammad. Siapa sosok ayah itu? Ketemu anak kecil, ditanya, apa kabar? Gimana burung kamu gini? Oh, Nabi Muhammad tahu nama burungnya si anak kecil, binatang peliharaan. Ketemu sama si ini. Berapa banyak anak-anak yang hari ini, mohon maaf ya, jadi gayung, ya kan? Tahu gayung kan? Yang perempuan jadi begitu. Apa curhatnya mereka? Saya baca di kolom komen itu, beruntunglah kalian katanya yang punya ayah yang menyayangi. Aku dari kecil gak pernah merasakan itu. Beruntunglah kalian yang punya ibu yang mau mendoakan. Aku punya ibu justru malah mencaci makiku tiap hari. Maka ibu-ibu jaga mulut dan mulutnya lagi. Anakmu bukan jahat. Anakmu tidak betah di rumah karena mulutmu terlalu tajam. Fakta atau mitos? Fakta. Fakta atau mitos? Fakta. Mana yang Khadijah mana yang saya tunjuk? Ustazah Astika, Ustazah Laili, ada? Untuk itu kalian saya pilih untuk ikut Munzalan Camp kali ini. Bagaimana Hajijah Munzalan ini?
jadi wasilah untuk para perempuan-perempuan kita sama-sama memperbaiki diri. Misi penting Ustazah Laili, Dida, Astika, Bunda Yaya. Misi penting. Amal jariah kita ini nanti. Bikin bukunya nanti. Bagaimana sih jadi seorang ibu tuh? Bagaimana sih menjadi seorang istri itu? Seperti apa mendampingi suami yang sedang berdakwah itu? Kita rumuskan sama-sama. Jelas? Clear? Ini misi. Tolong nanti Pak Yai diingatkan Pak Yai. Khadijah ini tidak remeh, tidak receh. Ini prioritas. Karena mereka pabriknya nanti, pabrik manusianya kan mereka. Allah titipkan Asmaul Husna, salah satunya di rahim mereka kan. Namanya rahim kan. Allah tidak pakai istilah-istilah lain, Allah pakai rahim. Itu Asmaul Husna. Ismun min Asmail Husna. Rahim. Istrinya Buya Hamka namanya Umi Raham atau Siti Raham. Lihat, nonton antum kemarin. Betapa fundamental sekali peran Umi Raham dalam kiprah. Terus kalau kayak saya Ustaz udah telanjur salah pilih ini cuman udah telanjur jebol dampak nih Ustaz. Udah lah, modif lah. Apa? Pasang knalpot, kasih spion, ya. Atau mumpung antum belum nikah, dia belum nikah. Kalahkan ego, cantik itu nomor sekian akhirnya. Rasulullah yang bilang, kau pilih agamanya selamat. Kadang masalah tak selesai-selesai tuh gara-gara istri. Suami udah tahu mau bersikap kayak apa, istri dominan, si perempuan dominan, perempuan itu berkelahi tak selesai-selesai. Itu lah ya. Ada di wilayahnya saya itu. Troublemakernya perempuan, istri. Dua belah pihak saling serang. Saja gila kata orang Sintang. Apa? Tapi banyak laki-laki hari ini yang pilihnya yang bening, ya kan? Maunya yang mengkilat. Minum kopi nampak kopi. Ini gelas loki bukan perempuan. Kita ada beberapa nih di budak-budak sini. Saya pilihkan, ente mau enggak? Saya bilang, saya yang pilihkan. Boleh lah Ustaz. Tidak di follow up. Enggak. Skip. Sekali itu aku bantu kau. Kamu kati kau lah. Apa udah? Apa? Kau katanya santri. Pilih istri tak konsultasi sama aku. Aku bantu pilihkan. Kau tak mau, maka langkah selanjutnya katikaulah.com. Apa? Saya enggak suruh antum ikut ya. Tapi saya kalau jadi santri, kalau sampai kiai saya ngomong katikaulah.com, neraka bagi saya. Kata-kata yang paling saya takuti sebagai santri, karena saya sampai hari ini masih santri. Kata-kata yang paling saya takuti sebagai santri adalah ketika kiai, guru saya, orang yang saya hormati, yang saya segani, yang ngasih sampai bilang, katikaulah. Itu apa artinya? Lawan dari cinta, Pak. Tak peduli. Katikaulah tuh, kau mati, kau mampus, kau paling kau mati. Dah. Ibu jagalah lisan. Banyak anak tidak betah di rumah karena tiap hari dimarah. Niatnya pengen, tapi yang sampai ke mereka bukan nasihatnya, tapi emosi.
duduk, panggil, ngomong baik-baik. Coba. Antum belum coba pasti. Kalau dia ngomong keras-keras aja tak dengar kok ini. Uje almarhum itu bisa balik kembali ke jalan yang benar itu dengan marah-marahnya Umi Tatu atau dengan air hangat, makanan kesukaan. Aneh tapi nyata, ya kan? Kata Umi Tatu, antum nonton videonya, nanti kita putar. Ustazah Astika dan lain-lain, coba cari videonya kesaksian Umi Tatu, cari di YouTube. Itu video lama sekali. Umi Tatu bilang begini, saya punya dua pilihan, kata Umi Tatu. Saat Uje pulang dalam kondisi mabuk, sempoyongan, habis dari mana gitu, kata Umi Tatu, saya punya dua pilihan. Saya marah kepada dia, atau saya pilih yang kedua, yaitu saya bilang, nah, Umi sudah masakkan masakan kesukaan Uje, kan masakan Jeffrey, dan Umi sudah siapkan air hangat, nah, mandilah sayang. Kata Umi Tatu, saya pilih yang kedua. Saya bilang sama almarhum Uje, mandilah nah. Umi sudah siapkan makanan kesukaan Jeffrey, Umi rindu. Dah, mana Adam? Ada Adam? Nanti Adam. Saya cerita gini nih, kan Umi marah-marah, anak dapat tadi. Nanti pasti tuh ceritanya begini, bersambung nih. Kami ini Ustaz marah-marah karena suami Ustaz. Bisa jadi benar, bisa jadi pembenaran. Jadi apa dia bilang? Kami begini nih. Jadi anak tidak betah di rumah karena ibu suka marah. Begitu kita tegur para istri begini, dia bilang ini kan gara-gara suami kurang transferan, kurang ini, kurang ke. Maka saya bilang ini saling berhubung, saling terhubung, tidak bisa saling menyalahkan salah satu. Jadi kita kan lagi ngomongkan perempuan nih, maka mereka bilang kami begini nih Ustadz karena suami kami begini. Rumah tangga tuh si paling atau si saling? Ayo, si paling atau si saling? Saling kan. Suami punya salah, istri pun punya salah. Introspeksilah kita, muhasabah. Suami pun sedang muhasabah juga. Kenapa tidak mau langsung koreksi, tidak mau langsung, istri itu tidak mau langsung ditegur, malas berkonflik? Karena yang satu ada yang ahli sejarah. Oi, dengar tak? Siapa yang ahli sejarah tuh? Kejadian tahun 2007 masih diingat sampai sekarang. Kejadian 2009 masih ingat sampai sekarang. Emang kau tuh tak punya salah kan? Qadarullah, otaknya makhluk yang namanya titik-titik ini cepat lupanya. Nggak kayak otak kau tuh yang kuat sekali ngerekam. Saya nggak sebut jenis kelamin ya, kau ya. Dia kan nggak boleh tersinggung. Nggak pernah ini. Maka saya bikin samaran, laki-laki jangan jadi labi-labi, qawwam. Perempuan mudah-mudahan kita bisa sama-sama saling memperbaiki dulu. Saya tidak sempurna juga. Saya tahu saya laki-laki masih banyak kurangnya. Saya tahu saya suami banyak kurangnya. Saya tahu saya ayah masih banyak kurangnya. Maka saya paksa diri saya untuk mengalahkan diri saya sendiri. I have to beat myself.
Kalau nggak bisa beat ya Vario lah. Tapi tidak ada yang mengalahkan karisma. Nurun ala nur, itu karisma. Jadi motor itu bahasa Arab. Nurun ala nur, karisma. Abang kakak di mana-mana motor itu standar 2 selalu lebih baik daripada standar 1. Betul nggak? Standar 1 tetap oleng miring, betul nggak? Tanya, mohon maaf ya, tanya sama kakak-kakak yang hari ini statusnya sebagai single parent, gimana rasanya? Tetap oleng, kapten. Nggak enak. Saya paham betul psikologisnya. Belum lagi omongan orang, difitnah, diomongkan miring macam-macam. Dan dia harus strong kan? Harus apa? Strong. Harus jadi strong. Di sisi lain dia menjaga izahnya, menjaga harga dirinya. Tapi di sisi lain dia harus cari bekal untuk matinya. Dia harus juga punya kiprah sosial untuk anak istrinya. Yang saya pernah bilang, saya ketemu sama nenek-nenek yang udah tua itu. Ketemu siapa? Nenek-nenek yang udah tua itu. Dia bilang, Ustaz, saya dulu punya suami, Ustaz. Saya nyesal sekarang, Ustaz. Mana suami kan? Ibu, saya bilang, udah meninggal, Ustaz. Terus ibu apa? Saya mau ngomong, yang Ustaz sampaikan tadi betul, Ustaz. Saya udah tua gini nih, baru terasa gitu. Banyak dosa saya, Ustaz, sama suami saya. Nangis, berlinang air mata. Kenapa gitu, Bu? Itulah saya nak minta maaf, tak sempat. Ustaz dah meninggal dulu anda beliau. Saya ngerasa, Ustaz, makin tua begini, makin banyak dosa saya. Nah, fokus saya tinggal besarkan anak-anak sambil saya doakan dia suami saya, Ustaz. Betul, Ustaz sampaikan, Ustaz nanti. Masih, itu kejadian 2013-2014 gitu. Masih zaman saya masih keliling-keliling ceramah. Itu di rumahnya Cik Farid di Jalan Madusan apa? Samping itu loh, samping bukan Cik Farid yang ini, rumah ayahnya. Apa? Tanjung Sari. Nah, di situ. Abang masih keliling-keliling tuh, Ompi. Masih promosi infak beras. Waktu mamanya Cik Farid masih hidup. Makanya Roma Irama bilang, kalau sudah tiada baru terasa. Semoga Allah jadikan kita suami yang baik. Jadikan kita ayah yang baik. Jadikan kita anak yang baik. Dan semoga Allah jadikan kakak-kakak yang ada di belakang menjadi Khadijah. Ya, pemimpin-pemimpin, menjadi ibu yang baik, menjadi istri yang baik, menjadi wanita yang baik. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita semuanya untuk bisa menerima kebenaran. Apa? Ya Allah, lembutkan hati kami agar bisa menerima kebenaran. Coba dulu. Ya Allah, lembutkan hati kami agar bisa menerima kebenaran. Lembutkan hati kami ya Allah agar bisa menerima kebenaran. Apa? Lembutkan hati kami ya Allah agar bisa menerima kebenaran dan melakukan kebenaran, mengikuti kebenaran. Ya Allah, lembutkan hati kami. Lembutkan hati kami ya Allah. Al-Fatihah. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin.
Ini abang kakak yang bisa kita sampaikan dan kita pelajari hari ini. Semoga Allah ampuni segala salah dan dosa kita. Allah lembutkan hati kita untuk bisa menerima kebenaran dan melakukan kebenaran. Terus saya share di grup wakil pengasuh. Antum belajar untuk menerima konten lalu menyebarluaskan. Nah, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan bulan ini jadi bulan bersih-bersih kita bersama. Kita bersihkan hati kita, bersihkan niat kita, bersihkan juga hati kita dari berbagai macam. Jazakumullahu ahsanal jazak. Barakallahu fikum. Berkah selalu. Terima kasih banyak abang kakak. Semoga Allah jaga, Allah lindungi, Allah berkahi kita dunia dan akhirat. Barakallahu fikum. Berkah selalu. Terima kasih banyak abang kakak. Sehat-sehat semuanya. Banyak umur murah rezeki, diberkahi Allah dunia dan akhirat. Terima kasih banyak abang kakak. Barakallahu fikum. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.